Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadah. Istifadah teh artina ngalap faedah. Jadi kasar nama neangan tambahan ilmu. Ngiring gitu. Nah, cenah neangan tambahan ilmu. Sebab kan ilmu itu ada yang anu kudu diamalkan, aya nu hanya sekedar kan jadi referensi. Seperti kalau zaman sekarang kita mendengarkan ilmu dari YouTube, dari Facebook, dari internet, itu penting. Cuman ada kalanya ilmu itu sebagai pengamalan, ada ilmu itu sebagai referensi. Jadi tidak wajib semua ilmu itu diamalkan. Kalau sakabeh ilmu diamalkan, ongkot ada beberapa hal yang ilmu itu nggak bisa dijam. Karena namanya kaidah itu ada kaidah jamu dalilen, ngagabungkeun dua dalil. Tapi ada kalanya jamu dalilen itu tidak bisa. Ya seperti Imam Syafi'i kunut subuh, Imam Maliki kunutna beda misal. Tidak kunut. Itu nggak mungkin kita amalkan dua-duanya. Nya kunut nya henteu kunut ya pemacarana. Nya kunut nya henteu kunut. Itu ada beberapa yang bisa dijamu itu disatukan. Nah, itu penting. Wa ya bagi ayakun talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yasulallahu al-fadlu. Seorang santri itu penting ka mana-mana teh. Setiap waktu teh selalu naon? Ngalap faidah karena ilmu. Jadi setiap waktu. Jadi jangan sampai kita melewati waktu itu tanpa mendapatkan ilmu. Apalagi di zaman sekarang tidak mungkin satu waktu itu tidak ada ilmu. Asal la haula wala quwata. Asal aya kuota. Enggak, dengan ilmu sekarang enggak mungkin. Enggak mungkin zaman apa sekarang. Kalau dulu adalah kemungkinan kita ngadengi kabah gini nu pengajian, gini nu keur ngaji. Oh pa jumaah kan, pa jumaah nu ngaji misalnya. Itu ada kemungkinan kita enggak dapat ilmu misalnya. Tapi kalau zaman sekarang itu sangat sulit kita mengatakan kita nggak dapat ilmu. Zaman yang serba canggih seperti sekarang, nggak pintar-pintar orang nengan menyikapi media sosial. Apalagi di zaman fitnah, zaman ayeuna ini. Jadi amul bisa lain amul fitnah di amul fitan. Jadi tahun-tahun pirang-pirang fitnah. Nah, makanya apa? Makanya penting bagi seorang santri itu setiap waktu, setiap detik, al waktu kasaib. Waktu itu seperti pedang. Waktu tidak akan bisa kembali lagi. Sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita. Di sisi lain itu istimewa, tapi sisi lain itu merupakan sebuah tuntutan bagi kita. Adalah waktu. Allah tara mereseken, Allah mere nu anyar. Kabeh. Nya anu ayeuna di alaman ke urang, tadi di alaman teu urang. Itu berarti Allah memberikan hari ini, memberikan detik ini kepada kita adalah hal yang baru. Jadi setiap hari, setiap waktu yang kita lalui itu adalah lembaran baru yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan lembaran lama. Allah tidak akan memberikan sesuatu hal yang second. Nah, arti second? Non second. Oh, salah. Rata-rata orang ngejawab apa second artinya? Bekas, bukan. Second itu artinya kedua. Bila second artinya kedua, barang urang tangan kedua. Sebenarnya kita beli HP itu nggak ada yang gres, semuanya second. Tangan kedua, tangan pertamanya pabrik. Itu. Berarti lamun nggak apa, tapi konotasi di urang mas second artinya geus bekas. Second tuh ke naon? Tangan kedua. Jadi anu kaduana. Kalau kita si Mahdi boga HP anyar dijual ka si Lutfi second. Itu tangan kadua dijual deh kak si Marno misalnya. Si Marno mah geus lain second. Naon ngaranna triken. Ini secondnya tangan kedua. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah selalu memberikan ke kita hal-hal yang fresh, yang selalu segar. Makanya hadapilah semuanya dengan semangat. Laqad khalaqnal insana min ma'in harakah. Manusia itu diciptakan dari air yang bergerak. Fataharrak maka bergerak. Karena Allah selalu memberikan kita itu hal-hal yang baru.
semangat baru, waktu yang baru, detik yang baru, menit yang baru. Gak ada hal-hal yang tidak baru yang Allah berikan kepada kita. Maka isilah waktu-waktu yang Allah berikan dengan segala sesuatu yang baru pula. Yang baru, semangat baru, maksud lain baru. Ya karena baru kayak subuhnya 3 rakaat nama. Udah baru namanya. Lain gitu. Semangat baru. Orang geus naon? Geus beres. Sanajan capek hate. Hujan. Ya keur loba jalma cai saat di mah. Wih, si leneng we. Pamajikan gering, anak di mana nyawa di mana? Kemarin nengkuin kemarin di mana dah kemarin? Keraja kabong. Poho urang mau budak asal rasane mau budak kada pas kaluhur budak ka mana ya? Tinggalan di HP. Cuman ya, itulah hal-hal baru. Ya, kalau melamun naik di jin aral coba. 10 hari sebelum acara tidak hujan, pas acara hujan, kayak isukna teu hujan tapi ayeuna. Ya sempat aral seperti itu. Tapi itulah cobaan di Allah. Jadi istifadah. Nyokot teh faedah. Oh, faedahna gitu. Faedah. Fikuli waktu. Hatta yasula walau al-fadlu sampai sehingga kita bisa mendapatkan naon? Leluwiheun, kelebihan. Jadi fadl dari Allah. Setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah itu kullu syai'in sababun wa kullu sababin hikmatun. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya dan setiap sebab itu pasti ada hikmahnya. Maka orang yang fas'alu ahla dzikri, di antara ciri orang ahli dzikri itu adalah bukan ahli dzikir dalam artian tidak punya ilmu, bukan. Ahli dzikir itu satu tingkat paling atas di atas ahli ilmu. Jadi kalau orang sudah mencapai derajat ahli dzikir berarti ilmunya geus mapan. Ieu mah dzikir heueuh ilmu teu boga, eta salah. Lain ahli dzikir. Pas ahli dzikir itu tingkatan tertinggi. Jadi orang-orang ahli dzikir itu adalah orang yang telah melewati fase ahlul ilmi. Jadi orang tidak akan sampai ke ahlul dzikir kalau tidak jadi ahli ilmu. Ya, ahlul dzikir itu fase setelah ahli ilmu. Jadi kalau ada orang ngaku ahli dzikir tapi ilmuna cetek, wah eta mah lain ahli dzikir. Karena sekalian pas ahlat dzikri, bertanyalah kepada orang-orang ahli dzikir. Maka bertanya itu hakikatnya kepada orang yang memiliki ilmu. Loh, kenapa kok bukan ahlal ilmi? Allah nitahna ke ahlat dzikri karena orang ahli ilmu belum tentu ahli dzikir, tapi orang ahli dzikir itu telah melewati fase ahlul ilmi. Nah, lo bagening jalma nu sok dzikir tapi teu boga ilmuna, itu berarti lain ahli dzikir itu, ahli wirid itu. Beda ahli wirid yang ahli dzikir. Allah nitahna pas ahlat dzikir. Ahli dzikir sudah pasti ahli ilmu, tapi ahli ilmu belum tentu ahli dzikir. Da loba jalma nu loba ilmuna kalah dipake naon? Dipake minteran batur. Orang pintar banyak tapi pakai minteran batur. Ih kutu badak. Koin namanya. Maka istifadah itulah salah satu apa? Salah satu untuk mempertajam guru urang saraya teh apa kamari manaon ilmu teh bakal mintul. Maka salah satu untuk mempertajam itu adalah apa? Setiap waktu jangan kita sia-siakan kecuali untuk istifadul ilmi, mencari faedah ilmu. Caranya bagaimana? Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin, di antaranya setiap waktu kita jangan lepas dari alat tulis. Mun zaman ayeuna mah logatna wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin HP-yun, mah HP-na. Jadi mah mau pulpen. Zaman musani karang sana ya HP. Sekarang ya tidak perlu sulit-sulit, kita memakai apa? Pakai alat tulis, pakai HP, catet. Gitu kan. Simpan mun urang mah kalau sampai sekarang pun urang panglobana chat itu chat dari hak nomor urang ke nomor urang sorangan. Karena itu. Hah? Jadi kalau ngechat nggak bisa dari WA itu ngechat ke nomor sendiri kan tidak bisa, tapi dibuka dengan kontak. Jadi kontak itu dibuka, ngechat ke nomor WA orang sorangan. Pernah tidak gitu? Ini bakat kalau bakul saya tahu. Ngechatnya ke HP sorangan gitu.
Kenapa? Setiap ada yang manggil penting itu dicatat di HP. Lamun dicatat di HP kan ada namanya note di situ kan, ada lain sebagainya. Orang mah tara dirinya, di note ngechat ke HP kan nomor sorangan itu bisa. Nyetangan dina kontak orang acarana berengaran heula. Nanti kita ngirim ngechat ngechat ke nomor sendiri. Maka apa-apa yang saya anggap penting itu kadinya itu. Kenapa? Karena cek di dia salah satu thoriqatul istifadah adalah kemana-mana fi kulli waktin kita jangan lepas dari mihbaroh teh mun art naon lamun logat baheula mah naon wadah tinta anu dicelup cocol gitu kan. Soalnya mah geus bahaya itu. Semua aya zaman itu. Bolong ke alaman Mas Antren itu beli batangan. Ke alaman teman. Jadi beli tinta itu batangan. Nanti digosok-gosok karena piring. Sok gosok karena piring. Itu nanti jadi campur cai. Kumaha moal kabayang lah. Iku urang mah kalama, awet tintanya. Mun kitabna aya keneh mah awet. Mun kitabna jauh. Itu awet tulisannya. Itu salah satunya apa? Jadi salah satunya para ilmuwan itu kemana-mana selalu membawa pena, alat tulis. Agar apa? Agar apapun yang dia dapatkan di jalan. Karena setiap waktu, setiap detik, setiap kesempatan itu pasti Allah menurunkan ilmu. Tidak ada satu detik pun Allah menurunkan apapun yang diberikan oleh Allah. Karena Allahu alimun, Allah kulli syai'in alim. Allah maha ilmu, boga ilmu. Dan pasti setiap sesuatu itu Allah menurunkan ilmu. Nah, sapinter-pinter urang naon teh istifadah ngalap paedah. Ari ngalap teh berarti kan urang nu naon? Urang nu nyamperkeun ari ngalap. Duh, hayang buah cicing we, teu turun-turun buah teh. Ngalah gitu kan. Jadi ngalap paedah tuh kita yang menjemput. Jika kieu, jodoh mah moal ka mana? Heuh, jodoh teh ka mana? Maneh teh ka mana? Moal tadi dipanggil. Ayo nu dieu, jodoh moal ka mana? Tenang we. Siki awena seru jodoh moal ka mana? Maneh teh ka mana? Awe teh ka mana? Panggil. Itulah istifadah. Caranya apa? Caranya kemana-mana itu harus membawa apa? Membuat catatan lah kita katakan sekarang. Kita membuat catatan. Membuat mun baheula mah kan aya mun awe mah kemana-mana sok ngawa buku mencret. Itu kan buku diare. Tulis. Tapi lain. Kamu mun pujangga sesate. Puisi keun. Modal adalah waktu di mana dan pokoknya nyin. Nah, saya pernah udah dipujang sesat modal. Oke, mungkin senang tulisan, keur ngaji tafsir, kolong ke buka urang. Mungkin binu puisi teh. Riadoh cinta. Itu namanya apa? Istifadah. Kenapa kita penting menulis? Hatta yaktuba ma yasma'u mil fawaidi al ilmiyati kila man hafadha qarra wa man kataba syai'an qarra. Orang yang menghafal sesuatu dia akan lupa, tapi orang yang menulis sesuatu dia akan awet, akan abadi. Karena gini, ada apa? Ada pepatah Arab mengatakan taghayyurul ard walau bil kalimah. Jadi merubah bumi walaupun dengan kalimat. Itu harus jadi seperti itu. Orang yang merubah bumi dengan kalimat itu biasanya lebih apa? Lebih tajam. Perubahan dengan tulisan daripada dengan tenaga. Sejarah mencatat orang-orang sukses merubah peradaban itu dengan tulisan, bukan dengan peperangan. Kalau dengan peperangan. Kenapa sekarang di Eropa itu Inggris itu lebih berpengaruh daripada Belanda. Apa bedanya? Bedanya Belanda kalau dia mengekspansi negara lain, mencaplok negara lain, dia menjadikan negara itu menjadi anak buah, kerja rodi, kerja paksa dan lain sebagainya. Dia menggunakan apa? Menggunakan tenaga. Maka apa yang mereka tanamkan di satu negara itu tidak berdampak apapun. Beda dengan Inggris. Inggris negara mana anu can dijajah Inggris? Termasuk Amerika Serikat, negara adidaya itu jajahan Inggris. Setiap negara yang ada yang ada bendera Inggris, nah itu pasti jajahan Inggris. Tinggal di Singapura, Malaysia, itu semuanya ada bendera Inggrisan. Amerika itu hampir menyerupai bendera
Inggris. Kenapa? Karena Inggris itu menjajah satu negara itu mereka mempintarkan, mereka itu memberikan ilmu, bukan menjajah. Inggris dimanapun dia menjajah pasti dia mempelajari kumacarana berkembang dan lain sebagainya. Walaupun ujung-ujungnya mereka ngambil karena yang mereka ambil itu pengaruhnya. Mereka ngambil pengaruhnya, bukan mengambil sumber daya alam. Beda dengan Belanda. Kalau Belanda menjajah setiap negara, atau Belanda atau Cina, itu yang mereka ambil apa? Kalau Cina, ciri khas menjajah negara lain itu dengan cara mengambil apanya? Mengambil hartanya, perekonomiannya, sumber ekonomi. Mereka nggak penting pengaruh. Contoh di Singapura. Di Singapura tinggal kalau lihat di Singapura itu pemain bola rata-rata, walaupun negaranya negara kayak negara barat di Singapura, tapi tinggal pemain bola si Fahrudin kan ya. Pak di Super Simple si Fahrudin. Pemain itu rata-rata orang Melayu. Kenapa? Karena mereka itu nggak ngejar pengaruh. Mana Alpa Indo apa ya? Tahu nggak siapa yang punya Alpa Indo? Kenapa? Mereka nggak ngejar nama. Mereka menduduki satu negara, menduduki satu daerah. Yang penting perekonomian mereka megang. Terserah mau terkenal mau enggak, karena aing mah tengah butuh ngaran. Itu orang Cina, prinsip orang Cina. Mereka yang penting mengendalikan ekonomi. Kalau Belanda itu mereka mengambil sumber daya alam. Kalau Inggris mereka menyebarkan pengaruh. Berisik. Kenapa? Karena takdirul alam walau bil kalimat, merubah alam, merubah bumi walaupun dengan kalimat. Itulah yang dilakukan oleh Inggris. Inggris negara manapun, negara adidaya sekaligus Amerika sekalipun itu takluk sama Inggris. Kenapa? Karena dulu dijajah oleh Inggris. Orang Amerika itu kan orang Inggris semua. Nggak ada orang Amerika. Orang Amerika itu suku apa? Suku Indian. Kenapa disebut Indian? Apa artinya Indian? Apa artinya Indian? Indonesia artinya negara Indonesia. Kalau orang Indonesia pakai tambahan ujungan N, Indonesian. Jadi orang Indonesia. Rilawian. Jadi orang Rilau. Rilau mana ngaran lempurna, lamun Rilawian orang Rilau. Indian itu India, nama negara India. Kalau Indian berarti orang India. Kenapa disebut suku Indian? Karena Columbus ketika menemukan benua Amerika disangkana eta teh orang India. Maka disebut Indian. Oh, ini orang Indian. Indian itu artinya orang India. Karena Columbus dulu, karena waktu zaman apa? Waktu zaman dunia masih dipegang oleh siapa? Oleh Turki Utsmani. Jadi mau mencari rempah-rempah tapi tidak mau melewati Eropa. Karena Eropa dipegang oleh Turki Utsmani. Nggak mungkin saya bisa melewati. Artinya lewat Asia. Ketika lewat Asia nyasab ke Amerika. Tujuannya mereka mana tadi? Ke India, nyasab ke Amerika. Oh iya, orang Indian teh. Tadi sebutnya Indian tapi kayaknya. Indian itu artinya orang India. Dan di sana itu nggak ada orang-orang Eropa, orang-orang Inggris yang ada di Amerika. Orang Amerika itu ya di Pasisianana. Itu orang-orang Amerikanya. Orang Amerika aslinya itu kan suku Indian. Itu di Meksiko jadi bandar narkoba, bandar kan terbesar kan di Amerika Latin. Amerika Latin itu seperti Meksiko, seperti Argentina, seperti ada negara bagian Amerika itu sukunya bahkan sampai presidennya orang Jawa. Namanya negara apa? Ada yang tahu? Suriname. Itu negara Suriname itu negara yang seluruh penduduknya orang Jawa. Bahkan presidennya orang Jawa. Bahasa wajibnya itu dua. Satu bahasa wajib Inggris, dua bahasa Jawa. Jadi orang Jawa bisa ngarambah kemana-mana. Bahkan bisa nyi negara orang Jawa. Kenapa? Karena mereka merubah dunia dengan kalimat. Itulah pentingnya kita mencatat apapun yang kita dapat. Wakila al ilmu mayu min afwahir rijali annahum yaqaduna asanama yasmauna yaquluna asanama yafaduna wasamitu. Jadi orang yang apapun yang kita dengar dari orang-orang berilmu maka kita catat. Karena biasanya kata li'annahum yafaduna ahsanama. Orang yang berilmu itu hanya menghafal hal-hal yang hal-hal yang
bermanfaat. Dan orang yang menghafal hal yang bermanfaat hanya mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Maka catatlah ilmu-ilmu anu keluar bisa, terutama di guru-guru urang. Anggo, yang berdua. Wasami tu asyafur ustad Allah.